wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal UTBK SBMPTN tahun 2021 ya, khusus untuk bidang TKA Saintek Matematika. Nah, ini adalah soal yang ke-16. Kita akan bahas soal ke-16 sampai soal ke-20. Jadi ini merupakan kumpulan soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2021 ya. Jadi nomornya mungkin acak di sini, jadi tidak sesuai dengan nomor yang ada di soal asli. Oke, kita langsung saja bahas soal yang ke-16. Parabola Y sama dengan E kuadrat tambah AX ditambah B dicerminkan terhadap X sama dengan min 3. Sehingga bayangannya adalah parabola Y sama dengan E kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka 2A dikurang B tambah 1 nilainya akan sama dengan. Nah, tadi kalau kita lihat ini kasusnya adalah pencerminan ya, atau materi tentang pencerminan. Ada sebuah parabola Y sama dengan E kuadrat tambah AX tambah B, dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3, sehingga diperoleh bayangan parabola tersebut adalah Y sama dengan E kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka yang ditanyakan di sini adalah nilai 2A kurang B tambah 1. Jadi kalau kita lihat di sini persamaan parabolanya sebelum dia dicerminkan belum lengkap ya, karena di sini nilai A dan nilai B-nya belum diketahui. Nah, jadi kita cari dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, baru nanti kita bisa menentukan nilai 2A kurang B tambah 1 ya. Nah, kalian ingat lagi untuk konsep pencerminan ya, walaupun yang dicerminkan itu adalah garis ataupun parabola misalnya, kalian tetap memulainya itu dari pencerminan titik dulu. Kita ingat lagi kalau ada sebuah titik, katakanlah titik ya, titik X, Y gitu ya. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H. Nah, sama ya, ini kan X sama dengan min 3. Berarti H-nya di sini min 3. Ini penulisan secara umum. Maka kita dapatkan bayangannya X aksen, Y aksen. Di mana untuk X aksennya itu adalah 2H yang dikurangkan dengan X. Dan untuk Y aksennya adalah Y. Nah, jadi ini untuk nilai X aksen. Ini kalau pada titik ya. Kalau seandainya titik yang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, dan Y ini adalah untuk nilai Y aksennya. Jadi kalau kita tuliskan X aksen akan sama dengan 2H kurang X. H-nya di sini berapa? Karena dia X sama dengan min 3, berarti min 3 ini kan nilai H-nya gitu ya. Jadi kalau kita langsung masukkan 2H kurang X, berarti 2 kali min 3, yaitu min 6. Kemudian kita kurangkan dengan X. Nah, kemudian kita coba cari nilai X-nya. Ini kan X aksen ya. Kalau X saja, berarti X-nya kita pindah ruas jadi X akan sama dengan min 6. Nah, positif ya, karena pindah ruas negatif, pindah ruas jadi positif. Min 6, X aksen pindah ruas jadi min X aksen. Nah, kita simpan dulu, kemudian kita lihat untuk nilai Y-nya di sini, atau Y aksen ya, untuk nilai Y aksennya di sini akan sama dengan Y, atau Y akan sama dengan Y aksen. Nah, kemudian kita dapatkan buah-buah persamaan ya, X sama dengan min 6 dikurang X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Nah, baru kemudian setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, kita biasanya kalau ingin menentukan bayangan dari garis ya atau sebuah kurva, maka nilai X dan Y itu kita substitusikan ke persamaan parabolanya gitu ya, atau persamaan garis kalau seandainya sini garis yang diketahui atau persamaan garis yang diketahui. Jadi kita tuliskan di sini, kita dapatkan Y, atau kalau kita ingin mencari bayangannya tentu Y aksen kan. Y aksen akan sama dengan X kuadrat tambah X tambah B, berarti X kuadrat. X-nya kita masukkan, berarti jadinya min 6 dikurang X aksen gitu ya. Kita kuadratkan, kita tambahkan dengan AX, berarti A kita kalikan dengan X-nya tadi sama ya, min 6 kita kurangkan dengan X aksen, kemudian kita tambahkan dengan B. Nah, kita coba uraikan dulu ya, kita uraikan dulu, min 6 dikurang X aksen kuadrat, berarti min 6, ingat ya, kita pakai cara cepat saja, jadi min 6 ini kita kuadratkan dulu, min 6 kuadrat 36, kemudian kalikan semua yang ada di sini, min 6 kali min X aksen, min 6 X aksen kali 2, berarti positif 12 X aksen, ya kan? Nah, kemudian min X aksen kuadrat, ya hasilnya adalah positif X aksen yang dikuadratkan. Kemudian kita ini lanjutkan ya, kita kalikan ke dalam, 6 kali min A, itu hasilnya adalah min 6A, ya, kemudian 6 dikali min X aksen, min A X aksen, kita tambahkan dengan B. Nah, kita coba susun dulu ya, ini ada X kuadrat, ini ada X, ini ada X, jadi kita susun dulu, mulai dari X kuadrat dulu atau X aksen kuadrat. Nah, gitu ya. Kita tambahkan dengan di sini ada 12 X aksen, ada min A X aksen. Jadi X aksennya kita keluarkan, maka yang tinggal 12. Di sini min A gitu ya. Terus X aksennya kita keluarkan.
Nah, kemudian sisanya yang tinggal adalah 36. Nah, sini 36, kemudian ada min 6A, kemudian di sini ada B. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah dalam kuadrat, dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi sini ada kuadratnya X pangkat 1 dan ini otomatis ini sebagai konstantanya karena tidak memuat variabel. Nah, Y aksen karena sudah diketahui kan tadi kan bayangannya adalah katanya ya, bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Jadi untuk Y aksen itu sendiri udah ada, jadi X kuadrat kalau kita masukkan nilainya tambah 2X kurang 3. Ini juga sama, X kuadrat ditambah 2X ya, kita kurangkan dengan 3. Nah, jadi kalau di sini X kuadrat sudah sama ya, X kuadrat juga. Nah, 2X nilainya akan sama dengan 12 dikurang A. Jadi cari yang unsurnya sama ya, atau muat variabel yang sama. Karena ini muat variabel X, di sini juga X, maka kita bisa buat persamaan bahwa 2 nilainya akan sama dengan 12 dikurangkan dengan A. Karena sudah sama-sama X. Maka 2 gitu ya, nah ini kita pindah ruas dikurang 12 akan sama dengan min A. 2 dikurang 12 itu min 10. Min 10 sama dengan min A. Negatif, negatif, coret negatifnya, maka 10 sama dengan A. Atau A, kita dapatkan nilainya adalah 10. Nah, ini baru nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya. Di mana yang ada B-nya? Tentu di sini kan 36 dikurang 6A tambah B. Yang nilainya adalah min 3. Karena ini posisinya sama-sama konstanta. Jadi kalau kita tuliskan 36 dikurang 6A ditambah B sama dengan min 3. Nah, di sini 36 kita kurangkan dengan 6A. A-nya udah ketemu ya, 10. Jadi langsung 6 kali 10 hasilnya 60. Kita tambahkan dengan B sama dengan min 3. Nah, 36 kita kurangkan dengan 60 itu kan hasilnya adalah negatif 24 ya. Kita tambahkan dengan B sama dengan min 3. Maka kita dapatkan B sama dengan, nah ini kan ada min 3, min 24 pindah ruas ya, jadi positif 24. Jadi min 3 kita tambah 24, hasilnya adalah positif 21. Jadi kita dapat nilai A-nya 10, B-nya 21. Maka yang ditanyakan di sini adalah 2A kurang B, ya ditambahkan dengan 1. 2A berarti 2 kali 10 ya, berarti jawabannya 20. Dikurang B, B-nya 21. Ditambahkan dengan 1. 20 dikurang 21 itu kan min 1. Min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gampang ya. Berikutnya soal yang ke-17. Nah, ini terkait dengan logaritma ya. Jadi ada 2 log ya, 2 log 4 log 4x tambah 1. Oke, sorry, ini masih ada kurung ya. Nah, dibagi dengan 3 log 9, nilainya adalah setengah. Nah, kita lihat dulu di sini ada tidak bentuk logaritmanya yang bisa kita sederhanakan gitu ya. Ada, karena ini 3 log 9. 3 log 9 itu nilainya berapa? Jadi kalau kalian ragu boleh juga gunakan sifat ya. Jadi kalau saya tuliskan 2 log gitu ya. Kita selesaikan di bawah dulu, jadi 4 log 4x tambah 1 ya, kita bagi dengan, nah kalau saya cari di luar misalkan 3 log 9. Nah, 3 log 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya kan? 3 log 3 pangkat 2. Sesuai dengan sifatnya, kalau di sini ada pangkat, pangkatnya boleh dikedepankan. Jadi 2 ke depan, maka di sini tinggal 3 log 3. Jadi 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu nilainya 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 3 log 3 pangkat 2 atau 3 log 9 itu nilainya adalah 2. Jadi saya langsung ganti di sini 2 gitu ya. Sama juga dengan 1/2. Nah, di sini ini kan dalam bentuk pecahan. Oke, kita sama luruskan itunya ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, 1/2. Nah, di sini kalau kita lihat kan ini pecahan, ini juga pecahan. Nah, penyebutnya itu sama-sama 2. Jadi kalau penyebutnya sama-sama 2, jadi ini bisa langsung kita coret. Nah, maka yang tinggal di sini adalah 2 log. 2 log gitu ya, 2 log 4. Oke, sobat kurung 4 log 4x tambah tambah 1 yang nilainya adalah 1. Nah, ingat lagi untuk persamaan logaritma ya. Jadi di sini kan ada 2 log. Maka munculkan 2 log juga di sini supaya sama-sama memuat 2 log sebelah kiri, 2 log sebelah kanan. Caranya bagaimana? Gampang. 2 log 4 log 4x ditambah 1 sama dengan, nah 1 kita jadikan 2 log. Caranya bagaimana? Kalian tulis dulu 2 log 2
Nah, kenapa 2 log 2? Karena kita ingin merubah dia menjadi 2 log. Kalau 3 log berarti 3 log 3. Satunya di sini kalian jadikan pangkatnya. Ya, ini cara cepatnya. Nah, karena ini sudah 2 log, ini juga sudah 2 log, maka ini bisa kita coret. Maka yang tinggal adalah 4, Maka yang tinggal di sini adalah 4 log 4x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. Nah, perhatikan lagi, di sini ada 4 log lagi. Munculkan lagi di sini 4 log gitu ya. Caranya sama, jadi 4 log 4x tambah 1 sama dengan, nah munculkan lagi 4 lognya, berarti 2-nya dipangkat ya, berarti 4, tulis dulu, 4 log 4. Nah, 2-nya jadi pangkat. Nah, ini sudah 4 log, ini juga sudah 4 log. Maka yang tinggal adalah, 4x tambah 1 akan sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat nilainya adalah 16. Maka 4x sama dengan 16, pindah ruas ya, kurang 1. Maka 4x akan sama dengan 15. 4x sama dengan 15, maka x saja akan sama dengan 15/4. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini yang ditanyakan adalah nilai x ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ke-18, banyaknya bilangan genap. Nah, ini yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 3 digit. Ya, 3 digit itu yaitu katakanlah bilangan itu secara umum ya, A, B, C gitu. Sehingga nilai B itu besar dari 3, kecil dari C. Nah, ini ada syaratnya. Jadi B-nya besar dari 3, kecil dari C. Nah, kalian udah tahu ya, kalau seandainya kita diminta untuk menyusun atau mencari banyaknya susunan bilangan atau banyaknya bilangan gitu ya, kita udah tahu ini pasti kita menggunakan yang namanya kaidah pencacahan. Jadi yang lebih gampang tentu buat kotak dulu kan, karena di sini kita ingin mencari atau menentukan banyak bilangan genap yang bisa kita susun gitu ya, dengan syarat tadi. Nah, kita buatkan. Karena 3 digit berarti kotaknya ada 3. Berarti di sini kan katanya ada A, B, dan C. Nah, kita cari dulu untuk bilangan yang pertama atau bilangan A-nya dulu. Kira-kira yang bisa mengisi di posisi pertama ini ada berapa bilangan? Kita ingat lagi kalau bilangan itu kan mulai dari 0, 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini namanya adalah bilangan. Nah, karena 3 digit artinya kalau 3 digit itu kan ribuan ya. Kalau 2 digit berarti kan ratusan. Kita lihat angka mana saja yang bisa memenuhi untuk menjadi ribuan di sini. Nah, di sini angka 0 udah pasti kan tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 0 di sini, nanti dia 0 di depan itu kan sama artinya dengan tidak ada angkanya. Jadi kalau kita masukkan 0 di sini, maka jatuhnya bukan ribuan lagi, tapi udah jadi ratusan. Sedangkan kita menginginkan bilangannya itu berupa bilangan ribuan ya. Jadi yang bisa mengisi di posisi pertama ada berapa angka? Ada 9 angka. Karena angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa. Jadi ada 9 cara. Atau ada ya 9 cara ya untuk menyusun banyaknya bilangan yang bisa memenuhi untuk posisi ribuan ini. Nah, kemudian untuk B di sini kita nggak bisa cari satu-satu gitu ya. Artinya kita cari B dulu, kita cari C dulu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia terkait dengan syarat di sini. Jadi B itu berkaitan dengan C. Karena B syaratnya itu harus kecil dari C dan dia besar dari 3. Nah, karena yang disusun di sini adalah bilangan genap, tentu dia ada syaratnya. Syarat bilangan genap itu adalah bilangan yang terakhirnya ya, atau bilangan yang paling belakang atau satuannya itu harus merupakan bilangan, harus merupakan bilangan genap. Nah, karena dia harus merupakan bilangan genap, maka untuk C ya, nah jadi B dan C kita carinya sekalian. Nggak bisa kita cari satu-satu karena dia saling berkaitan di sini karena syaratnya saling berkaitan. B kecil C besar dari 3. Nah, kita lihat dulu di sini. B-nya itu kan harus besar dari 3 ya. Karena dia harus besar dari 3, tentu kita mulainya dari angka berapa? Dari angka 4 dulu. Nah, kita pilih angka 4 dulu. Kalau B-nya sudah terpilih angka 4, berarti C-nya, nah lihat, B itu harus kecil dari C. Sedangkan C ini harus bilangan genap. Yang genap yang mana? Genap ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Tetapi nilai C ini harus besar dari B. Berarti kita pilih yang mana yang genapnya? Tentu 6 dan 8, ya kan? Ada 6 dan ada
8. Ada berapa cara di sini? Ada 2 cara. Oke, berikutnya kita pilih lagi B-nya 5. Ya, pilih B-nya 5. Kalau B-nya 5 sama ya, masih 6 dan 8 juga. Berarti ada 2 cara juga. Ya, bisa jadi 5 dan 6 dan bisa jadi 5 dan 8. Jadi ada 2 cara. Ini juga sama. Kenapa 2 cara? Bisa jadi nanti 4 dan 6 yang terpilih atau 4 dan 8. Kemudian kita pilih lagi angka 6 ya, karena ingat syarat B itu harus besar dari 3. Jadi kita nggak bisa mulai dari angka 2. Atau mulai dari angka 3 juga nggak bisa ya, karena besar dari 3. Nah 6 itu tentu karena B-nya 6, berarti C-nya harus besar dari B kan. Nah C besar dari B atau B-nya kecil dari C. Berarti kalau B6 yang C yang bisa kita pilih adalah angka 8. Ada berapa cara? Ada 1 cara. Ada 1 cara. Kemudian kita pilih lagi B-nya 7 ya. Jadi kalau B-nya 7 berarti C-nya juga yang terpilih adalah 8. Ada berapa cara? Ada 1 cara. Jadi kemungkinannya cuma ada 7 dan 8 saja. Ini juga sama. Kemungkinannya cuma ada 6 dan 8 saja. Kemudian kalau B-nya kita pilih 8, nah kalau B-nya kita pilih 8 berarti C-nya kan harus besar dari 8 ya. Kalau kita masukkan 9 di sini nggak bisa karena syarat C tadi dia harus bilangan genap. Nah, otomatis dia ini nggak bisa. Jadi dia sampai di sini saja. Jadi 2, nah ada berapa banyak caranya? 2 tambah 2 kan 4 ya. 1, 5, ada 6. Berarti untuk memilih B dan C ini ada 6 cara. Nah, ada 6 cara. Jadi banyak bilangan genap yang bisa kita susun ya dari angka tadi dengan syarat B besar 3 kecil C itu adalah 9 kali 6. Aturan kaidah pencacahan ya, tinggal dikalikan. 9 kali 6 jawabannya adalah 54 cara. Oke, gampang ya. Nah, soal yang berikutnya. Katanya jika daerah hasil fx sama dengan akar pangkat 3 dari A tambah B sin 4x adalah Y besar sama min 1 kecil sama 2. Maka 2A nilainya akan sama dengan. Nah, ini soalnya paling gampang untuk diselesaikan. Jadi kalian ingat ya, kalau diberikan fungsi seperti ini, apalagi fungsi itu mengandung fungsi trigonometri, kemudian daerah hasilnya juga diberikan, itu caranya gampang sekali untuk kalian kerjakan. Jadi kalian mulai bergerak dari sinnya. Jadi ingat ya, lihat di sini ada sin 4x. Berarti kalian keluarkan sin 4x. Ingat kalau untuk sinus ya, nilai sinus itu kan nilainya besar sama dari min 1, kecil sama dari 1. Nah, itu kan nilai sin 4x. Nah, kemudian sin 4x, kalian coba samakan bentuknya dengan bentuk yang diketahui di sini. Jadi kalau di sini sin 4x, kita lihat ini ada B. Supaya B-nya muncul di sini, berarti semua ruas kita kali B kan? Berarti semuanya kita kali B. Maka min 1 kali B, hasilnya adalah min B. Ini juga sama kali B, maka hasilnya B kali sin 4x. Ini juga sama, min 1 kali B, hasilnya adalah B. Ingat ya, semua ruasnya ini kita kalikan dengan B. Kemudian kita lagi nih bentuknya, tambah A. Munculkan lagi di sini, tambah A. Berarti semua ruas kita tambahkan dengan A. Maka akan menjadi min B, kita tambahkan dengan A, besar sama dari A tambah B kali sin 4x, kecil sama dari B tambah A. Nah, jadi tambahannya boleh di depan atau kalian bisa tulis di belakang juga nggak masalah ya. Nah, saya tuliskan di depan supaya bentuknya sama dengan ini. Kita lihat lagi. Di sini ternyata ada akar pangkat 3 dari. Kita munculkan lagi. Berarti kita akar pangkat 3 dari seluruh ruasnya. Jadi kita tuliskan akar pangkat 3 dari min B tambah A. Oke, ini juga sama. Akar pangkat 3 dari A tambah B kali sin 4x besar sama dari akar pangkat 3 dari B tambah A. Nah, gitu ya. Ingat lagi, fx itu sama juga dengan y. Jadi kalau fx sama dengan akar pangkat 3 dari A tambah B sin 4x, maka nilai y akan sama juga dengan akar pangkat 3 dari A tambah B sin 4x. Jadi ini sama juga dengan nilai y. Y besar sama dari akar pangkat 3 dari min B tambah A besar sama dari akar pangkat 3 dari B tambah A. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata katanya jika daerah hasilnya ini udah diketahui. Jadi Y itu besar sama min 1, kecil sama min 2 ya. Kita tinggal samakan. Jadi Y besar sama dari min 1, besar sama dari 2. Nah, kita ambil untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ya.
Jadi kita ambil untuk persamaan yang pertama, akar pangkat 3 dari min B tambah A yang nilainya akan sama dengan min 1. Nah, di sini kan ada akar ya, jadi hilangkanlah akarnya. Cara menghilangkan akarnya, karena dia akar pangkat 3 dari, jadi untuk menghilangkan akarnya, kalian tulis pangkat 3. Kalau dia pangkat 2 gitu atau akar saja ya, kalian tinggal kuadratkan ya. Kalau dia akar 4 dari, berarti kalian tulis pangkat 4. Nah, jangan lupa sebelah kanan juga pangkat 3. Nah, jadi ketika akar pangkat 3 ya, dipangkatkan, otomatis akarnya hilang. Maka yang kita ambil isi di dalamnya, min B tambah A, nilainya sama dengan min 1 pangkat 3, artinya min 1 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi min 1 kali min 1 kali min 1 ya, hasilnya adalah min 1. Cara mudahnya, jadi kalau min 1 itu pangkatnya ganjil, udah pasti hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, otomatis hasilnya nanti akan positif. Nah, gitu ya. Jadi kalau min B tambah A sama dengan min 1, nah kita simpan dulu ya, min B ditambah A sama dengan min 1. Nah, kalian boleh A gitu ya. A akan sama dengan min 1, nah ini pindah ruas, kita tambahkan dengan B. Jadi A nilainya akan sama dengan min 1 tambah B. Oke, berikutnya kita ambil lagi persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua kan adalah akar pangkat 3 dari B, kita tambahkan dengan A. Nilainya adalah 2. Nah, sama, kita pangkat 3 kan? Ini juga kita pangkat 3. Nah, jadi otomatis akar pangkat 3 hilang ya. Jadi yang tinggal sini adalah B tambah A sama dengan 2 pangkat 3, itu hasilnya adalah 8. Nah, kita masukkan nilai A yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi B ditambah, nah A-nya tadi adalah min 1 ditambahkan dengan B. Nilainya adalah 8. B tambah B sama dengan 2B ya, sama juga dengan 8. Nah, min 1 pindah ruas jadi 1. Jadi 2B sama dengan 9. Maka B saja 9/2. Nah, jadi sebenarnya kalian kalau ingin lebih cepat lagi, seharusnya tadi kita cari B dulu ya, supaya nanti langsung dapat nilai A-nya. Karena yang ditanyakan di sini kan adalah 2A. Tapi nggak apa-apa, karena kita dapatkan nilai B, terpaksa kita substitusikan lagi ke sini. Jadi A sama dengan min 1 gitu ya, ditambahkan dengan B. Kita dapatkan min 1 ditambah, masukkan nilai B-nya 9/2. Nah, masih ingat ya cara menambahkannya, kali silang. 2 kali min 1, min 2 tambah 9. Hasilnya positif 7 ya, jadi 7/2. Nah, karena ditanyakan adalah 2A, berarti tinggal kali 2 ya. A-nya 7/2, kalau 2 ya kali 2. Coret-coret, kita dapatkan hasilnya adalah 7. Oke, gampang ya. Soal yang terakhir. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Katanya sebuah kotak berisi 10 bola merah dan berwarna biru. Oh, jadi ada bola ya. Bolanya ada bola merah dan bola biru ya. Jumlahnya ada 10 di sini. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyaknya bola biru adalah. Nah, hati-hati ya dengan soal di sini. Jadi, kalau kita tidak teliti membaca soal, pasti kita akan menyangka bahwa di sini ada 10 bola merah dan 10 bola biru. Bukan. Itu kalau ada kata-kata misalkan sebuah kotak berisi masing-masing. Nah, itu baru ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebuah kotak berisi 10 bola merah dan berwarna biru. Artinya dalam kotak tersebut ya ada bola berwarna merah dan ada bola berwarna biru, dan jumlahnya itu ada 10 buah. Nah, gitu ya, ada 10 buah. Jadi jangan tertipu. Nah, kemudian katanya akan diambil, akan diambil 2 bola sekaligus. Nah, akan diambil 2 bola sekaligus. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah. Nah, sebelum kita ke sini, kita lihat dulu nih. Di sini kan ada bola merah dan ada bola biru. Yang jumlah seluruh bolanya ada 10 buah. Dan akan diambil 2 bola sekaligus. Kita cari dulu kemungkinan bola yang akan terambil itu apa saja. Karena yang akan diambil adalah 2, maka kemungkinan bola yang terambil tentu adalah bola merah-merah gitu ya. Merah-merah. Kemudian merah biru atau biru biru. Nah, perhatikan di sini merah biru dan biru merah itu dihitung 1 karena kan dia diambil bola sekaligus ya, walaupun yang terambilnya biru merah atau merah biru dia akan sama gitu. Jadi kalau seandainya, nah ini sebagai kata kunci juga ya, kalau dalam pengambilan bola
apabila bola itu diambil 2 sekaligus atau 3 sekaligus atau 4 sekaligus, berarti itu terkait nanti dengan kombinasi. Kenapa kombinasi tadi ya? Karena merah biru dan biru merah itu tetap dihitung satu. Jadi dia tidak memperhatikan urutan ya. Nah, jadi inilah kira-kira kejadian-kejadian yang akan kejadian ya, artinya kejadian bola yang akan terambil. Bisa jadi yang terambil adalah merah-merah, merah biru dan biru-biru. Cuma itu saja karena bolanya hanya ada merah dan biru. Dan diambil 2 bola sekaligus. Ingat lagi konsep peluang. Jadi kalau peluang, ya peluang terambilnya 2 bola merah, gitu ya, ditambahkan dengan peluang terambilnya 1 merah dan 1 biru, ditambahkan peluang terambilnya kedua-duanya bola biru, itu nilainya harus 1. Ya kan, nilainya harus 1. Nah, kemudian kita lihat di sini, jika peluang terambilnya sedikit bola merah, kalau sedikitnya 1 bola merah, itu artinya maksimal terambil 1 bola merah. Kalau maksimal terambil 1 bola, bukan maksimal ya, minimal, itu artinya minimal terambil 1 bola merah. Artinya paling sedikitnya 1, kalau 2 boleh. Nah, gitu. Jadi, kalau kita lihat sini, ini terambil 2 bola merah dan ini 1 bola merah. Dan peluangnya, nah peluang mereka ini sudah diketahui, yaitu 1/5. Nah, jadi 1/5 kita tambahkan dengan peluang terambilnya 2 bola biru, nilainya adalah 1. Jadi peluang terambilnya bola biru akan sama dengan 1, langsung kurang ya, dikurangkan dengan 1/5. Maka peluang terambilnya 2 buah bola biru akan sama dengan 1 dikurang 1/5, itu hasilnya adalah 4/5. Oke, kita dapatkan peluang terambilnya 2 bola biru adalah 4/5. Nah, dari peluang ini kita coba jabarkan lagi. Ingat lagi rumus peluang kejadian A. Rumus peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya, ya, atau banyaknya kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi berdasarkan rumus peluang tadi kita coba uraikan lagi. Jadi P atau peluang ya, bukan P ya. Peluang terambilnya 2 bola biru akan sama dengan NA. Nah, banyaknya kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya terambil 2 bola biru. Nah, kejadian terambil 2 bola biru. Ingat tadi, karena dia diambil 2 bola sekaligus, berarti kita lihat dulu, berarti rumusnya akan menjadi banyaknya bola biru. Nah, kita kan nggak tahu ya banyaknya bola biru di sini berapa. Jadi kita misalkan aja dengan N. Banyaknya bola biru diambil 2 ya. Nah, N kombinasi 2. Kita bagi dengan, nah sesuai tadi NS-nya, ruang sampelnya berarti berapa nih banyak bolanya? Ada 10, berarti 10 kombinasi 2. Nah, kombinasi 2 tadi dari mana? Karena yang diambil adalah 2 bola. Nah, N di sini menunjukkan banyaknya bola biru karena yang diambil di sini adalah kejadiannya bola biru, 2 bola biru ya. Nah, kalian tinggal uraikan saja, ingat lagi ya rumus kombinasi itu N kombinasi 2 akan menjadi N faktorial per N kurang 2 faktorial. Jangan lupa kalikan dengan 2 faktorial. Per, nah ini saya ganti aja jadi bagi seperti ini ya biar nggak ragu. 10 kombinasi 2 berarti 10 faktorial per. Langsung kurang ya, 10 kurang 2, 8 faktorial. Jangan lupa kalikan dengan 2 faktorial. Nah, karena ini pembagian, jadi ini kan pecahan ya, karena ada per. Ini juga pecahan, ada pernya. Karena ini sama-sama ada 2 faktorial, biar gampang kita coret saja. Nah, kemudian kalian uraikan N faktorial itu sama dengan apa? N, kemudian N kurang 1, gitu ya, cara menguraikannya. Dan ingat di bawahnya udah nunggu nih N kurang 2. Jadi kita cukup uraikan sampai N kurang 2 faktorial. Kita bagi dengan, nah 10 faktorial kita uraikan dari 10 kali 9 kali 8 faktorial per, nah ini kan tinggal 8 ya tadi ya, karena 2-nya udah habis. 8 faktorial, langsung dicoret lagi. Maka, nah peluang terambilnya 2 biru tadi adalah 4/5. Jadi kita langsung masukkan 4/5. Ini juga sama tadi ya, 4/5. Oke, maka akan sama dengan 4/5 sama dengan, nah, oh ya sorry, ini tadi masih ada pernya ya. Nah, N kurang 2. Oke, sorry, ini ada N kurang 2 faktorial kan. Nah, kayak lupa ya. Nah, maka ini bisa dicoret. Maka yang tinggal adalah N. Oke, N kurang 1 ya, dibagi dengan 10 kali 9, hasilnya adalah 90. Atau kita langsung tulis jadi per ya, jadi baginya di sini langsung per aja, per gitu ya. Nah, tadi kan tinggal N dikali N kurang 1 kan, bagi jadi per 10 kali 9, 90.
Nah, kita coba sederhanakan dulu angkanya. Nah, ini kan karena ini pecahan sama dengan juga pecahan. Jadi kalau penyebut sama penyebut boleh disederhanakan atau pembilang dengan pembilang juga boleh. Ini sama-sama kita bagi 5. Sama-sama kita bagi 5, 1, ini 18. Langsung kita kali silang ya. Jadi 1 kali n kurang 1 ya hasilnya adalah n kurang 1. 4 kali 18 itu adalah 72. Nah, ini kalian kalikan. N kuadrat kalikan ke dalam ya, dikurang N kali 1 N. Nah, ini pindah ruas jadi 72. Nilainya sama dengan 0. Nah, ini karena bentuk persamaan kuadrat, kita langsung faktorkan. Nilainya sama dengan 0. Oke, nah, faktorkan di sini ada N, di sini juga ada N. Nah, kalau kita kalikan hasilnya min 72, ditambahkan hasilnya negatif 1. Udah langsung ketebak ya, min 9 ditambah 8. Karena min 9 tambah 8 min 72, min 9 tambah 8 min 1. Maka kita dapatkan di sini n-nya akan sama dengan langsung ya, karena ini negatif pindah ruas jadi 9. Ini juga sama n pindah ruas positif 8 jadi min 8. Kenapa bisa langsung? Karena dia udah sama dengan 0. Ya, berbeda cerita kalau dia tidak sama dengan 0 ya nggak bisa. Nah, karena n itu terkait dengan jumlah bola, nah jadi n sama dengan min 8, kita katakan ya tidak memenuhi kan? Tidak mungkin jumlah bola itu negatif 8. Jadi yang memenuhi yang mana? Yang n sama dengan 9. Yang n sama dengan 9 itu apa? Banyaknya bola biru tadi kan? Nah, karena ditanyakan adalah banyaknya bola biru, maka jawabannya adalah 9. Kalau ditanyakan banyaknya bola merah, berarti jawabannya adalah 1. Karena kan jumlah bolanya 10. Karena birunya 9, otomatis yang merahnya udah pasti 1. Nah, jadi gampang ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.